Halo teman-teman, kali ini adalah mobil-mobil yang jarang dilirik karena dianggap mobil mahal, padahal harganya cuma semurah ini. Kelas sedan biasanya hanya disukai oleh pemain lama, karena zaman sekarang orang-orang lebih fokus ke kepraktisan. Padahal kalau sudah mencoba, dijamin teman-teman tidak akan mau berpindah ke jenis mobil lain. Nah, kali ini kami akan merekomendasikan sedan yang mungkin dikira mobil mahal. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari mobil murah buat naikin gengsi. Mobil-mobil ini juga bisa dijadikan rekomendasi buat teman-teman penggemar sedan RWD. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe. Yang pertama, Jaguar S-Type 3.0 transmisi matic tahun 2001. Brand Jaguar tentunya termasuk brand mewah. Salah satu produk terbaiknya adalah Jaguar S-Type yang pernah jadi idola di masanya sebagai mobil konglomerat. Desainnya mengingatkan kita dengan bos-bos gendut parubaya dengan sebuah cerutu. Geoff Lawson sebenarnya terinspirasi dari desain Jaguar Max II yang populer pada tahun 50-an. Jadi memang dia mempertahankan desain khas ala kerajaan Inggris. S-Type ini mulai dijual di tahun 1999 dan masuk ke Indonesia di tahun 2000. Sebagai mobil aristokrat, dia tidak kehilangan citranya meskipun sudah berumur lebih dari 20 tahun. Jadi pemilik mobil ini masih dianggap sebagai orang kaya. Di Indonesia, dia hadir dengan 3 jenis mesin, AJ25 V6 THC 2500cc dengan tenaga 192 horsepower dan torsi 241 Nm. Kemudian ada mesin AJ30 V6 DHC 3000cc dengan tenaga 234 horsepower dan torsi 300 Nm. Kemudian ada mesin langka VX 4000cc. Sementara untuk transmisinya Triptonic 5 speed dan dia berpenggerak roda belakang. Untuk mesin 3000cc-nya ini ternyata mirip dengan mesin V6 for Escape karena mereka masih satu platform. Untuk konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 5-6 km per liter, kombinasi sekitar 7-8 km per liter, dan konstan di tol bisa sekitar 9-10 km per liter. Masuk ke dalam interiornya, ciri khas mobil mewah dengan material jok kulit dan panel kayu pastinya sudah jadi standar. Kemudian fitur-fitur yang disediakan, meskipun mobil jadul dia sangat melimpah. Di antaranya auto headlamp, sunroof, cruise control, audio steering control, electric tail dan telescopic steering, pengaturan jok elektrik sudah kiri kanan, rem cakram depan belakang dengan ABS, telepon mobil GSM, AC digital dual zone dengan heater, CD changer, spion tengah auto dimming, kisi-kisi AC belakang, sampai sistem suspensi canggih yang mampu membaca kondisi jalan untuk kenyamanan yang diberi nama CATS atau CATS. Kelebihan dari mobil ini, desain klasiknya sangat ikonik dan aura aristokratnya masih terjaga dengan sangat baik. Bahkan kalau dibandingkan dengan mobil mewah zaman sekarang juga tidak kalah. Fiturnya tergolong banyak, bahkan di zamannya dia termasuk yang paling canggih. Material jok kulitnya terbaik, bahkan lebih baik dari kepunyaan Mercedes-Benz W220 S-Class. Jadi kalau dipakai ke kantor atau ke mall, orang-orang akan lupa ini sebenarnya mobil jadul. Jadi pintunya masih dibukain satpam mall. Sementara untuk kekurangannya, namanya juga mobil klasik, tentunya perawatannya agak sedikit ekstra. Makanya kalau berminat, pastikan dulu kondisinya prima, karena perawatannya tergolong mahal bahkan untuk di kelasnya sendiri, dan bengkelnya juga tergolong langka. Meskipun panjangnya hampir 5 meter, tapi kabin dan bagasinya tergolong sempit di kelasnya. Posisi duduk di belakang sebenarnya juga kurang memadai, karena headroom dan legroomnya pas-pasan. Sensor temperatur AC-nya juga banyak dikeluhkan. Jaguar S-Type 3.0 transmisi matic tahun 2001, harganya saat ini dengan kondisi cukup terawat dan pajak aktif paling murah sekitar 115 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 4,2 juta rupiah. Yang kedua, BMW E60 530i transmisi matic tahun 2005. Di kelas BMW, ada seri E60 530i yang bisa dijadikan tunggangan mewah dengan harga yang relatif terjangkau. Seri menengah dari BMW ini di Indonesia dianggap sudah layak sebagai mobil kelas eksekutif. Di dunia, dia termasuk seri 5 yang paling laris. Namun di Indonesia, sayangnya E60 ini kurang diminati lantaran desain lampu depannya mirip sayap merpati. Tidak simpel seperti ciri khas desain BMW. Namun kalau dilihat secara umum, sebenarnya BMW E60 ini tetap terlihat mewah dan berkelas. E60 ini adalah generasi kelima yang mulai dipasarkan di Indonesia di pertengahan 2004. Hadir bersamaan dengan tipe 523i, mobil ini masih mempertahankan mesin M54 yang terkenal bandel, namun sedikit di-upgrade. Kode mesinnya M54B30 3000cc 6 silinder 24 katup double vanos, tenaganya 231 horsepower, torsinya 300 Nm, transmisinya Triptonic 6 speed dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 7-8 km per liter.
kombinasi sekitar 9-10 km per liter, dan tol sekitar 10-11 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah corner sensor, headlamp projector, rem ABS plus EBD plus PA, all auto power window, kursi depan sudah elektrik kiri kanan dengan memory seat dan pengaturan headrest, auto headlamp, auto wiper, electric tilt dan telescopic steering, 8 buah airbag, audio string control dengan bluetooth teleponi, layar iDrive dengan informasi yang sangat lengkap, AC auto dual zone dengan heater, dynamic traction control, cooler box, sunroof, spion tengah auto dimming, CD changer, armrest belakang dengan laci dan cup holder, kray di semua jendela belakang dan sudah elektrik. Kemudian ada sensor parkir. Kelebihannya, meskipun desain lampu depannya sedikit melenceng dari pakem BMW, tampilannya sebenarnya tetap terlihat mewah. Mesin M54-nya ini terkenal sangat bandel. Handlingnya lebih sigap dari seri 5 sebelumnya. Akselerasinya responsif khas BMW. Karena ini belum versi LCI, perawatannya jadi jauh lebih murah. Kabinnya sangat mewah dengan warna beige. Posisi duduk penumpang belakang sangat nyaman dan lega. Fiturnya juga yang paling lengkap, karena 530i adalah varian tertinggi dari BMW seri 5. Kekurangannya adalah desainnya sendiri, yang kurang diminati oleh penggemar BMW. Bantingan suspensinya lebih kaku dari seri 5 sebelumnya. Dan sedan yang lumayan berumur ini, banyak yang ditemukan masalah pada transmisi matic-nya, interior kurang rapi, dan kaki-kaki yang sudah butuh peremajaan. Jadi, buat teman-teman yang ingin punya mobil murah yang bikin satpam mal segan, BMW 530i E60 transmisi matic tahun 2005 ini sepertinya lebih masuk akal dibanding Jaguar S-Type. Apalagi kalau masih berjiwa muda, tentunya BMW adalah pilihan terbaik. Untuk harga paling murahnya dengan kondisi terawat dan pajak aktif dimulai dari sekitar 120 juta rupiah. Sementara untuk pajaknya sekitar 4,8 juta rupiah. Yang ketiga, Mercedes-Benz W220 S280 transmisi matic tahun 2002. Satu-satunya cara untuk menikmati kelas tertinggi Mercedes-Benz dengan harga termurah adalah W220 ini. Sedan kelas wahid ini adalah generasi keempat dari S-Class. Mulai dipasarkan di Indonesia di tahun 1999, W220 kemudian menjelma menjadi mobil mewah Mercedes dengan fitur full elektrik. Inilah kenapa dia bisa jadi alasan paling murah untuk mencoba kelas tertinggi dari Mercedes-Benz. Meskipun W220 sangat banyak fitur canggihnya, sebenarnya dia dianggap punya build quality yang rendah. Saat itu Mercedes-Benz melakukan merger dengan Chrysler. Kemudian pihak Chrysler mencoba menurunkan build quality-nya dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Ternyata hal itu cukup berdampak buruk. W220 terdapat beberapa tipe, S280, S280L, S320L, serta S500L. Huruf L menyatakan dia bersasis panjang. Sementara yang kita ulas kali ini adalah tipe terendahnya, yaitu tipe S280 yang satu-satunya bersasis pendek. Namun tipe ini populasinya paling banyak di Indonesia. Kode mesinnya M112E28 2800cc 6 silinder 24 katup DHOAC. Tenaganya 204 horsepower, torsinya 270 Nm. Transmisinya matic 5 speed dan berpenggerak roda belakang. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 5-6 km per liter. Kombinasi sekitar 9-10 km per liter dan konstan di tol sekitar 10-11 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah corner sensor, headlamp projector, headlamp washer, rem ABS plus EBD plus BA, all auto power window, kursi depan elektrik dengan memory seat dan pengaturan headrest kiri kanan, pemanas kursi depan, 8 buah airbag, auto headlamp, auto wiper, electric tilt dan telescopic steering, audio string control dengan bluetooth teleponi, cruise control, AC dual zone dengan heater, electric stability program, pelipat headrest belakang, cooler box, spion tengah auto dimming, CD changer, armrest belakang dengan laci dan cup holder, dan sensor parkir. Meskipun masih ada kelas Maybach di atasnya, S-Class tetaplah sebuah sedan paling premium dari Mercedes-Benz. Bahkan di tipe terendahnya ini tetap mendapatkan fitur yang super lengkap. Pada mobil ini juga Mercedes-Benz mulai jor-joran menerapkan sistem elektrik yang sangat banyak demi kenyamanan. Handlingnya tergolong presisi untuk sebuah mobil bongsor. Namun bantingan suspensinya super nyaman berkat Airmatic Pneumatic Suspension dengan Adaptive Damping System. Kabinnya sangat lega dan kemewahannya masih terjaga hingga saat ini. Mobil ini juga sangat nyaman untuk disetir sendirian, apalagi duduk di kursi belakang. Suhu AC-nya bisa diatur di bawah 12 derajat Celcius, dan di belakang terdapat 4 buah kisi-kisi AC, jadi pastinya sangat dingin. Terdapat 11 speaker untuk kenyamanan telinga, dan pajaknya termasuk paling murah di kelasnya.
Untuk kekurangannya, akselerasinya agak lemot. Kalau mau yang tenaganya seimbang dengan bobotnya, minimal teman-teman pilih yang mesin 3,2 liter saja. Material soft touch interiornya kualitasnya agak rendah dibanding kompetitor. Air suspension dan transmisi maticnya karena usia jadi mulai rawan bermasalah. Tapi kalau bisa dapat yang kilometernya di bawah 80.000, tentunya akan lebih baik. Jadi secara keseluruhan, sebenarnya mobil ini sangat potensial karena meskipun perawatannya relatif mahal, tapi dia sangat badak. Mesin dan elektrikalnya jarang sekali bermasalah. Bengkel dan spare part-nya juga masih mudah ditemukan. Sangat cocok buat teman-teman yang ingin mencoba kenyamanan sejati dari sebuah sedan dengan harga yang sangat murah. Mercedes-Benz W220 S280 tahun 2002, harganya saat ini dimulai dari sekitar 102 juta rupiah saja, dengan kondisi terawat dan pajak aktif. Sementara untuk pajaknya hanya sekitar 3,8 juta rupiah. Jadi, mobil-mobil ini pastinya tidak cocok buat mobil harian, karena perawatan dan biaya hariannya sebanding dengan kelasnya. Cocoknya hanya untuk dinikmati, buat gaya, atau naikin gengsi saja. Tapi yang pasti mobil-mobil ini bikin teman-teman tidak perlu budget terlalu gede buat naikin gengsi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.